Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, siswa hebat, bersemangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz pada video pembelajaran kali ini. Ustadz akan menyampaikan materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini diberikan kemudahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Mari anak-anak kita membaca surat Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian, ayat Al-Quran apa yang berhubungan dengan materi kita hari ini? Mari kita buka Quran Surat Fussilat ayat 46, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Jadi anak-anak, sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu berbuat kebaikan, saling menghormati antar sesama, bekerja sama, toleransi, dan membina kerukunan. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Baik anak-anak, mari kita bahas materi inti pada pagi hari ini, penerapan nilai-nilai Pancasila. Dibagi menjadi dua, penerapan nilai-nilai Pancasila bagi manusia. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila bagi tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, kita bahas yang pertama. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Berikut ini contoh penerapan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat-menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum. Yang kedua, rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab
atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Berikutnya, pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berikut contoh penerapan Pancasila, Sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendak pada kita. Yang selanjutnya, padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Yang keempat, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain, hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Baik anak-anak, sekarang akan Ustadz jelaskan penerapan Pancasila pada tumbuhan dan hewan. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menyadari semua makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, mensyukuri atas tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita sebagai pemberian Tuhan. Yang ketiga, menjaga tumbuhan dan hewan sebagai nikmat yang diberikan Tuhan. Dan yang keempat, menyayangi hewan dan tumbuhan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menyayangi dan merawat hewan, peliharaan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup dengan beradab.
Yang kedua, merawat hewan yang sedang sakit. Yang ketiga, menjaga tumbuhan agar tidak layu dan mati. Dan yang keempat, merawat tumbuhan yang layu agar segar kembali. Berikutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenal dan bangga akan hewan-hewan asli Indonesia. Yang kedua, melindungi hewan dan tumbuhan di sekitar. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi, yang Ustadz jelaskan tadi, penerapan nilai-nilai Pancasila pada tumbuhan dan hewan. Akan Ustadz lanjutkan sila keempat dan sila kelima. Baik, selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bermusyawarah untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Yang kedua, berdiskusi pembagian jadwal dan porsi merawat hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, melaksanakan jadwal merawat hewan dan tumbuhan di rumah dan di sekolah sesuai keputusan bersama. Dan yang keempat, bersama-sama memelihara hewan dan tumbuhan di sekitar sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bergantian dengan adil menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan peliharaan dengan anggota keluarga di rumah. Yang kedua, membagi jadwal merawat hewan dan tumbuhan di sekolah dengan teman-teman dengan adil. Dan yang ketiga, memperbolehkan teman merawat dan menyayangi hewan dan tumbuhan bersama-sama. Nah, jadi gitu ya anak-anak. Silakan disimak kembali video yang dari awal apabila masih ada yang kurang jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai pada slide terakhir. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Ustadz mohon maaf, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.